Jumat yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Al-Ahadul Fardus Samad, Al-Wahid, yang Maha Esa, yang menggenggam seluruh kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Langit dan bumi serta seisinya berasal dari yang satu. Dialah yang mencipta, dialah yang memiliki, maka segala puji kembali kepada Sang Pencipta. Tidak ada setitik pun yang kita miliki. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Maka pujian hanya kembali kepada Sang Pemilik. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, mudah di lisan dan mudah dipahami. Segala puji bagi Allah. Tapi tidak semua orang mampu merasakan. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Mampu berzikir dengan jiwa kita. Mampu berzikir dengan hati kita. Memang segala puji milik Allah. Maka kita rasakan tidak ada setitik pujian yang layak melekat pada diri kita. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan salam, salawat serta keberkahan kepada Sayyidina Ibrahim wa ala alihi. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dengan mencintai Rasulullah SAW. Sidang Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini adalah bersaudara. Kal jasadul wahid idza ishtaka min 'udw tada'a sa'irul jasad bil hammi wal huma. Laksana satu tubuh. Apabila satu yang organ tubuh kita sakit, maka kita merasakan panas dan tidak bisa tidur. Itulah orang yang beriman. Ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan. Orang yang beriman menebarkan rahmat. Nampak tunduk. Ruku. Maksudnya tunduk. Sujud. Simahum fi wujuh min athari sujud. Nampak di wajah mereka bekas sujud. Maksudnya orang beriman adalah tawadhu, saling menebarkan rahmat. Subhanallah. Ini yang hilang dari kita. Kita ini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'd. Laksana satu bangunan yang saling mendukung. Realitanya betapa banyak umat Nabi Muhammad SAW saling menjatuhkan. Merasa paling benar. Judgment kepada orang lain ahli neraka. Menghakimi orang lain seakan-akan dia paling benar. Ini yang terjadi. Sidang Jumat yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghina orang lain. Redaksi Al-Quran innamal mu'minun ikhwah fa aslihu, kalimat fa aslihu menunjukkan kecenderungan kita ada permusuhan. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka perbaikilah persaudaraan antara kita. Ini kecenderungan manusia menjelekkan antara satu yang lain sama orang beriman. Ini redaksi Al-Quran, ya alladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin asa yakunu khair minhum. Bisa jadi yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Hai orang-orang beriman, jangan mengolok-olokkan sebagian di antara kalian. Bisa jadi yang dihina lebih mulia. Subhanallah. Sudahkah kita merasa lebih hebat dari orang lain? Sidang Jumat yang cinta Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Ingat hadis Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata man kana fi qabli habbatin dzarratin min kibarin. Sekali-kali tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sebesar biji zarrah, walaupun sebesar biji atom. Sahabat ketakutan mendengar sabda Rasulullah seperti itu. Kemudian di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang itu ingin berpakaian yang bagus, beralas kaki yang bagus? Rasulullah mengatakan, innallahu jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Bukan berarti kita pakaian yang bagus itu takabur. Bukan berarti kita berpakaian bagus, beralas kaki yang bagus, entah itu sandal, entah itu sepatu, dia takabur, tidak. Al-kibar batrul haq wa abdun nas. Rasul mengatakan ketakaburan adalah menolak kebenaran. Dia merasa paling benar. Apabila ada ceramah ataupun ada nasihat, ditolak. Itulah ketakaburan. Dan melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Itu namanya mengolok-olokkan orang lain. Disinilah ketakaburan yang harus kita waspadai. Makhluk yang pertama kali diusir dari rahmat Allah, yaitu dari surga,
yaitu iblis. Ini dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sujudlah kalian kepada Adam, mereka sujud. Malaikat sujud. Kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak dan merasa lebih hebat. Maka ditanya iblis, "Ma manaka alla tasjuda iz amartuka?" Hai iblis, faktor apa yang menahan Anda tidak sujud ketika aku suruh untuk sujud? Qala ana khair minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hai Allah, aku lebih baik dari Nabi Adam. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau telah menciptakan dia dari tanah. Astagfirullahaladzim. Dari sinilah orang yang takabur diusir dari surga, yaitu iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui Rasulnya, orang yang takabur tidak akan bisa masuk surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhan mengatakan pada malaikat, "Hai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi." Apa kata malaikat? "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan bertumpah darah, merasa paling hebat, bunuh-bunuhan, berperang, membuat kerusakan, terjadi kehancuran? Subhanallah. Ini sudah diprediksikan oleh para malaikat. Dan terjadi sekarang. Bukan hanya di Palestina saja. Sampai pun di ruangan masjid ini pun saling menghina. Sesama umat Islam saling menghina. Di ceramah-ceramah saling menghina. Merasa dia paling benar. Padahal masalah furu'iyah, masalah kunut dipermasalahkan. Merasa yang tidak kunut lebih mulia daripada yang pakai kunut. Inna lillahi wa raji'un. Yang terjadi ghibah antara satu yang lainnya. Subhanallah. Ya alladzina amanu istanibu katsir minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm. Jelas, hai orang-orang beriman, jauhilah. Kata-kata jauhilah menunjukkan adalah dekat. Karena zan, prasangka, dekat ada di dalam hati kita. Wa nafsin wa ma sawwa fa alhama fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada fujur yang ngajak kemaksiatan, dibisikkan oleh fujur kita. Hawa nafsu membisikkan si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Belum lagi syaitan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan berjuang mati-matian agar kita terjerumus dalam jurang permusuhan dan saling membenci. Subhanallah. Waspadalah terhadap hawa nafsu kita. Waspadalah dengan bisikan-bisikan. Hai orang-orang, istanibu, jauhilah apa? Prasangka. Kita kadang-kala prasangka. Jangankan urusan politik, urusan BKM, urusan masjid, antar kita saling menghina, menggibahi. Dikatakan istanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi prasangka. Rasul SAW bersabda, "Inna akdzabul kadzib adh-dhann." Subhanallah. Dzan itu prasangka adalah akdzabul kadzib, yang paling dusta di antara dusta. Subhanallah. Bayangkan kalau kita menghina orang dengan zon. Apa itu dia? Inna ba'dadh dzan ism, ini adalah dosa. Wala tajassasu, kecenderungan kita ngorek-ngorek kekurangan orang lain. Wala yaghtab ba'dhum ba'dha, jangan ghibah, ngomongin orang di belakang. Subhanallah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma'akhi maitan fakarihtumuh. Ada nggak orang di antara kita yang mau makan bangkai saudaranya? Ada jenazah sudah jadi bangkai, Anda makan. Fakarihtumuh, Anda jijik. Subhanallah. Analogi firman Allah, ghibah dengan memakan bangkai saudaranya menunjukkan bahwa ghibah adalah min kabair. Ini qaulul ulama. Bahwa ghibah adalah termasuk dosa-dosa besar. Bahkan kita cecer orang itu, kita jelek-jelekin. Bahkan ditargetkan. Operasi, ini target operasi. Harus kita singkirkan. Innalillahi. Anda pikir Anda siapa? Apakah Anda lebih baik daripada orang itu? Bisa jadi orang yang Anda jadikan target operasi Anda lebih mulia daripada Anda. Subhanallah. Betapa dahsyatnya Anda merasa lebih hebat.
Kita lihat diri kita, keluarlah rumah. Ketika kita melihat seorang, apakah dalam hati kita, saya lebih baik dari dia? Kalau Anda merasa Anda lebih baik dari orang itu, berarti Anda tidak baik. Bisa saja di depan kita itu lebih mulia di mata Allah daripada kita. Sampai pun anak kecil, Anda harus respect kepada anak kecil. Dia belum punya dosa. Bahkan kadang-kadang kita melihat orang yang special need, sekolahnya di sekolah luar biasa, Anda merasa lebih hebat dari dia. Orang ini dijamin surganya. Ghairu mukallaf, lebih mulia daripada kita yang punya dosa. Subhanallah. Betapa banyak orang punya anak malu hanya gara-gara punya anak special need. Apakah Anda lebih mulia daripada orang-orang yang punya special need? Orang-orang yang punya kebutuhan khusus? Orang-orang yang sekolah di sekolah luar biasa? Yang IQ-nya dianggap rendah sekali? Dia lebih mulia di mata Allah daripada Anda. Karena dia ghairu mukallaf, tidak punya dosa. Subhanallah. Subhanallah. Ini kita harus introspeksi diri. Dosa yang pertama kali menyebabkan makhluk Allah itu keluar dari rahmat Allah adalah ketakaburan. Kita mau takabur bagaimana? Setiap orang kita ada yang mencatat, wa ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali Allah mengirim 2 malaikat kanan kiri mencatat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana, sungguhnya kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuhu. Apapun yang terbesit dalam pikiran hatinya, belum mengucapkannya, terbesit dalam hati dan pikirnya, kami mengetahuinya. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat yang ada di leher ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah, yang baik dan yang buruk akan diperlihatkan nanti di akhirat. Maka tidak ada yang namanya rahasia. Hai orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, Anda sudah melangkah pada dosa yang besar, yaitu ketakaburan. Ingat, Anda merasa lebih hebat daripada orang yang Anda cecar. Mencari-cari kesalahan orang lain adalah merasa dia lebih hebat daripada orang itu. Hai orang-orang yang suka ghibah, menebarluaskan, itu adalah lebih dahsyat daripada dosa Anda makan bangkai binatang. Ini makan bangkai manusia. Fakarihtumu, Anda jijik. Subhanallah. Anda lupa siapa diri kita. Kita ini adalah makhluk Allah yang sangat hina, mimmain mahin, dari air mani yang sangat hina. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insana min tin thumma ja'ala min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala minkum sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kita ini dari mimmain mahin, dari air yang sangat hina. Apa yang Anda banggakan? Anda lebih hebat dari itu? Subhanallah. Kita merasa lebih hebat, kita cari kekurangan-kekurangan orang lain. Astagfirullahaladzim. Kita katakan kepada si fulan, si fulan, si fulan. Astagfirullahaladzim. Anda lupa Allah tahu. Kanan kiri dikirim oleh Allah. Allah pun tahu apa yang terbesit dalam hati manusia. Inilah gambaran orang dalam kegelapan. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap jiwa pasti ada penjaganya. In kullu nafsin, setiap jiwa pasti ada penjaganya. Lamma 'alaiha hafidh. Falyanzur insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainus sulbi wat taraib. Hai manusia, insan adalah satu. Falyanzur insan, setiap insan harus lihat siapa dia. Anda diciptakan dari apa sehingga Anda takabur, merasa lebih hebat. Mimma khuliq, Anda diciptakan dari apa? Kita diciptakan dari khuliqa mimma dafiq. Diciptakan dari air yang terpancar, min bain sulbi wat taraib. Dari tulang sulbi dan tulang darah dikeluarkan. Sperma ayah kita masuk dalam perut kita, perut ibu kita. Disitulah asal usul kita. Ini Isra At-Tariq. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah gampang untuk membangkitkan kembali. Anda nanti wafat, dibangkitkan kembali. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair.
Tidak ada rahasia yang selama ini Anda tutup-tutupi akan terbongkar semua. Hai orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, dengarkanlah ini firman Allah. Hai orang-orang yang selalu ghibah, dengarkanlah Anda laksana memakan bangkai manusia. Bukankah Anda terasa jijik? Subhanallah. Tapi kalau orang sudah terbiasa ghibah, maka hati dan pikirannya kotor. Hati-hatilah Anda ketika ada orang melakukan ghibah, Anda pun akan dighibahi oleh dia. Anda pun akan dighibahi oleh orang ini. Jauhilah orang yang selalu makan bangkai manusia. Istilah memakan bangkai manusia adalah istilah Al-Quranul Karim. Ingat, sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun diperlihatkan. Bukankah kita dari Al-Ahad? Qul huwallahu ahad. Bukankah kita semua dari yang satu, dan Allah melihat apapun yang kita lakukan? Subhanallah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengingatkan kita, berhentilah dari mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Karena setiap insan pasti punya kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khair khata'in at-tawwabin. Jangan cari kesalahan orang lain. Jangan menjangka prasangka kepada orang lain. Jangan ghibah. Ghibah menurut ulama min kabair. Ghibah itu merasa dia lebih hebat. Itulah dosa pertama kali, ketakaburan yang menyebabkan dia tajassus, mencari kesalahan orang lain, menyebabkan dia takabur, dia merasa lebih hebat, dia menyebabkan ghibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah agama. Marilah kita beristighfar kepada Allah. Rasakan kita selalu bersama Allah Azza wa Jalla. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli